小卓，把魔斩，归梦无痕。再来，放逐！什么？这么嚣张？就凭他是天蓝之主。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu yang cerah kita bakal ditemani oleh 3 tokoh termantap. Ada Dewa Suyang, Lord Lingfeng, ditambah Babang Oyen malamnya guys. Tapi seperti biasa kita gaskan dulu untuk Dewa Suyang, dimana di part hari ini kita semua bakal melihat murkanya Qianxi alias Kaisar Iblis yang baru membantai para makhluk abadi tanpa henti. Semuanya dia habisi guys. Tapi muncullah Feng Zhou dan Fu Yin yang akan bertarung melawan dirinya. Ini bakalan seru. Akhirnya kita bisa melihat kemampuan asli dari si Feng Zhou. Mantap kan? Kalau berdasarkan part kemarin, pertarungan antara para murid Suyang melawan Fu Yin sudah terjadi begitu sengit. Apalagi Tong Mei dan Lu Xian dipanggil, tapi ternyata selama ini mereka cuma bermain-main guys. Alias pura-pura terhipnotis di hadapan Fu Yin dan mendapatkan informasi dari mereka. Awalnya Mimin kira mereka kena hipnotis beneran, ternyata cuma sengaja guys. Tapi nggak lama dari itu muncullah Lord Suyang dari portalnya. Lord sudah muncul. Apa yang bakal dia lakukan terhadap para keroco itu ya? Terutama si Feng Zhou tuh guys, yang ngaku-ngaku sebagai pemilik sekte Tianlan. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, tepatnya di puncak Kuishan, tempatnya para aliansi makhluk abadi, semua orang di sana udah dibantai habis oleh Qianxi tanpa tersisa satupun. Mau itu tetua, para murid, bahkan para petinggi sekalipun. Sosok Qianxi sekarang sangat mengerikan, penuh akan aura iblis merah dan bertandung panjang layaknya Hellboy guys. Tapi nggak lama dari itu, muncullah 2 orang yang sudah dia tunggu-tunggu sedari awal, yaitu Feng Zhou dan Fu Yin. Feng Zhou melihat begitu banyak makhluk abadi temannya atau para tetuanya yang mati. Tidak pernah menyangka Qianxi begitu beruntung, karena apa yang Feng Zhou lakukan terakhir kali bukannya menghabisi dia, tapi malah membuat Qianxi bangkit, menerobos menjadi Kaisar Iblis. Tapi Qianxi nggak peduli. Yang pasti dia sudah lama menunggu kedatangan mereka berdua buat balas dendam nanti. Jadi hari inilah bakal menjadi hari penentuan untuk mengakhiri semua ini guys. Feng Zhou juga sudah tidak sabar. Dia malah lebih senang melawan Qianxi dalam sosok mode Kaisar Iblis daripada ketika dia masih menjadi seorang tetua. Karena pas masih jadi tetua nggak ada seru-serunya karena nggak kuat guys, sehingga pertarungan pun terjadi. Keduanya menggunakan senjata terkuatnya masing-masing. Adu kekuatan begitu dahsyat sampai menciptakan ledakan tanpa henti. Sempat-sempatnya Feng Zhou meledek Qianxi yang udah jadi Kaisar Iblis, tetapi masih emosian kayak bocah. Di satu sisi Qianxi tidak terima, padahal mereka dulunya itu adalah sahabat seperjuangan. Tapi kenapa harus berselisih, harus berantem seperti ini? Lebih tepatnya bertarung demi kepentingan pribadi guys, tentu saja. Bagi Feng Zhou, tidak ada yang katanya disebut sebagai sekutu abadi. Cuman ada sekutu atas kepentingan pribadi. Jadi Feng Zhou ini cuman kerjasama ketika dia merasa butuh aja guys. Wow, inilah contoh orang licik ya guys. Ya, kalau sudah seperti ini, maka hanya ada pertarungan penentuan. Qianxi akan bertarung melawan Feng Zhou. Yang menang akan menguasai dunia umai. Apakah jadi tempatnya klan iblis atau menjadi tempatnya klan makhluk abadi? Walaupun setiap serangan Feng Zhou cukup kuat,
tetapi itu masih tidak cukup untuk melukai Qianxi. Malah kebalikan, Feng Zhou lah yang dibuat terluka parah cuma dengan satu tebasan iblis. 小卓， Fu Yin yang pengen membantu, tetapi bagi Feng Zhou ini barulah awal pertarungan. Sehingga pertarungan mereka pun kembali terjadi dengan sangat sengit. Sungguh sengit sampai Feng Zhou yang terkena kuat itu sekarang malah dipojokkan oleh Qianxi. Kebangkitan Qianxi membuat perubahan yang begitu besar, mau itu dalam hal fisik ataupun kekuatan guys. Fu Yin mencoba turun tangan tetapi tiba-tiba dia merasakan kalau orang itu sudah kembali. Benar, yang dia maksud adalah wanita pembusukan yang kemarin Su Yang temui tepatnya di dunia Sanmai. Pasti Su Yang bawa kesini nih. Feng Zhou yang terluka parah, dia sampai muntah-muntah darah sementara Qianxi masih sehat walafiat. Wah, seru sekali pertarungan antar kedua orang ini. Sementara itu di tempatnya Su Yang, Su Mei menceritakan sebenarnya dulu si Feng Zhou dan Qianxi sangatlah akrab dan merupakan sahabat baik. Jadi ceritanya dulu, klan Makhluk Abadi bersekutu dengan klan Iblis untuk merampas wilayahnya klan Siluman. Makanya mereka sangat akrab dan dekat hubungannya. Tapi sekarang mereka berselisih, berantem dan baiwan. Entah apa alasannya, Su Mei pun tidak mengerti. Ada yang menebak mungkin itu karena pembagian wilayah yang tidak merata. Tapi satu hal yang paling penting yang ditemui oleh Lo Xian dan Tong Mei ketika mereka pura-pura dihipnotis itu adalah Feng Zhou yang selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Jadi sebenarnya di dalam diri Feng Zhou ada kekuatan spiritual yang melonjak-lonjak begitu besar. Ketika kekuatan itu meledak, bakal sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Selain itu, si Fu Yin juga memiliki tubuh yang sangat aneh. Kalau Lo Xian fikir-fikir, tubuhnya itu mirip dengan milik Ciapan. Kok Ciapan guys? Sebenarnya Ciapan ini bukanlah manusia asli. Lebih tepatnya dia cumalah ciptaan si Mantou alias batu putih yang Su Yang bawa-bawa dan memiliki kesadaran tersendiri guys. Yang berarti Fu Yin kemungkinan tubuh klonnya si wanita pembusukan guys, bisa jadi. Ting Feng yang mendengar semua cerita ini, dia jadi iri, bersemangat tidak ingin ketinggalan. Dia pengen mengikuti Su Yang berpetualang kemanapun. Tapi dia malah dibuat terbang sama Su Yang. Para murid juga sudah tidak sabar ingin melanjutkan pertarungan mereka melawan Feng Zhou dan Fu Yin. Tapi Lo Xian belum selesai cerita guys. Cerita yang paling menariknya adalah mereka menemukan lukisan Guru Jue alias gurunya Su Yang di dalam gudang rahasianya Feng Zhou. Tentu itu membuat Su Yang sedikit kaget. Tong Mei menebak apa jangan-jangan Feng Zhou ini musuhnya Guru Jue dari masa lalu. Saking bencinya kepada Guru Jue sampai membuatkan lukisannya. Sebenarnya bukan sih, soalnya si Feng Zhou bisa menggunakan tebasan langit milik Guru Jue guys. Selain lukisan itu, Feng Zhou juga mengatakan kalau dia adalah pemilik sekte Tianlan. Apa? Tentu itu membuat para murid auto terkejut dan tidak terima guys. Emangnya siapa dia? Main ngaku-ngaku aja ya kan? Pengen mereka kasih paham, pengen mereka bantai si Feng Zhou nih. Apa hubungannya Feng Zhou dengan Guru Jue ya guys? Su Yang dalam hatinya pun kebingungan. Dia malah merasa lagi-lagi gurunya menyusahin dia lagi. Sehingga Su Yang bakal turun tangan ingin menemui orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sekte Tianlan. Mantap, perjalanan pun dilakukan. Aduh, ternyata di episode ini belum ketahuan guys. Tapi tenang aja, di episode Selasa nanti kita bakal tahu.
karena mereka akan ketemu. Tapi gimanakah reaksi pemilik Tianlan yang asli bertemu dengan yang ngaku-ngaku, ya kan? Seru dong. Nggak sabar melihat sebenarnya siapakah Feng Zhou ini. Langsung saja untuk part 149 Lin Chishuanian episode 151-nya, kita semua bakal melihat Su Yang dan para muridnya akhirnya menemui Feng Zhou. Su Yang sempat kaget melihat Feng Zhou yang mengetahui masalah gurunya. Tapi anehnya Feng Zhou mengatakan, kalau kau benar-benar murid terdekat guru cuy ya, tapi harusnya kau tahu dong tentang diriku. Dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan ultimate untuk membantai Qianxi dan Duar. Awalnya mereka mengira Qianxi sudah mati, tapi ternyata belum guys. Dia kembali bangkit, sementara Tong Mei dan Lo Xian ditekan menggunakan jurus yang sama dengan Su yang gunakan guys. Ini Feng Zhou makin lama makin ngelunjak nih. Memang layak untuk dihabisi. So kita tunggu lagi di part 149 Lin Chishuanian. Di hari biasa guys, Sabtu dan Selasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya, dan pastinya cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.